Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anis Nagiratul Mustafida dengan NIM 603240443. Pada video ini, saya akan menjelaskan materi ujian akhir semester mata kuliah Basis Data yang diambil oleh Bapak Abdul Majid M.Com. Pertama, saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan basis data. Basis data adalah kumpulan data yang terorganisir dan disimpan secara sistematis di dalam komputer agar mudah diakses, dikelola, dan diperbarui. Basis data penting karena membantu mencegah duplikasi serta inkonsistensi data, mempermudah pencarian informasi dengan cepat, meningkatkan keamanan melalui pengaturan hak akses dan backup, serta memudahkan proses pembaruan data agar tetap akurat. Selain itu, basis data mendukung banyak pengguna sekaligus dan menyediakan informasi yang akurat untuk membantu proses bisnis serta pengambilan keputusan. Terdapat dua model utama basis data. Yang pertama, model data relasional. Model ini menyimpan data dalam tabel dengan skema terstruktur dan hubungan antar tabel yang jelas. Cocok untuk data yang harus konsisten. Contohnya, sistem perbankan, sistem akademik, inventaris toko. Yang kedua, model data non-relasional NoSQL. Model ini menyimpan data dalam format fleksibel seperti dokumen, value, atau graph. Cocok untuk data besar dan cepat berubah. Contohnya media sosial, katalog, e-commerce. DBMS atau Database Management System adalah perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola dan mengakses data dalam sebuah basis data agar tetap rapi, aman, dan mudah digunakan. Jenis DBMS dan perannya. Yang pertama, relasional DBMS atau RDBMS berperan untuk menjaga konsistensi data antar tabel. Yang kedua, NoSQL DBMS berperan untuk mempercepat akses dalam aplikasi modern. Hierarchical DBMS berperan untuk menyimpan data yang mengikuti hierarki jelas. Selanjutnya adalah IRD atau Entity Relationship Diagram. Apa itu IRD? IRD adalah diagram yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antar entitas objek dalam sebuah basis data. IRD membantu merancang struktur tabel sebelum database dibuat. Cara membuat IRD, yang pertama menentukan entitas, yang kedua menentukan atribut setiap entitas, yang ketiga menentukan hubungan antar entitas, yang keempat menggambar diagram. Pada slide ini ditampilkan contoh IRD yang menggambarkan hubungan antara mahasiswa dan mata kuliah. Di bagian ini terdapat dua jenis entitas mahasiswa dan mata kuliah. Entitas mahasiswa memiliki atribut NIM dan nama, sedangkan entitas mata kuliah memiliki atribut kode _NK dan nama _NK. Di antara dua entitas ini terdapat hubungan mengambil, yang artinya satu mahasiswa bisa mengambil banyak mata kuliah, satu mata kuliah bisa mengambil banyak mahasiswa atau hubungan ini dengan. Hubungan seperti ini biasanya nanti akan dibuatkan tabel khusus untuk mencatat data pengambilan mata kuliah oleh mahasiswa. Pada slide ini saya akan menjelaskan tentang normalisasi dalam basis data. Di bagian kiri terdapat penjelasan tentang proses normalisasi. Normalisasi adalah proses pengorganisasian data di dalam basis data dengan cara mencegah tabel besar menjadi tabel-tabel yang lebih kecil dan saling terhubung agar tidak terjadi duplikat data, kesalahan penyimpanan maupun inkonsisten. Kemudian di bagian kanan terdapat tujuan normalisasi yang pertama. Normalisasi bertujuan menghilangkan duplikat data atau tidak ada informasi yang tersimpan berkali-kali. Yang kedua, menjaga konsistensi data sehingga data tidak mudah salah atau bertentangan. Yang ketiga, membuat struktur database lebih rapi dan efisien sehingga mudah dipahami, dikelola.
Yang terakhir, mempermudah proses update, insert, dan delete tanpa menimbulkan masalah pada data lain. Pada slide ini ditampilkan beberapa alasan mengapa proses normalisasi sangat penting dan perancangan basis data. Yang pertama, normalisasi dapat mengurangi penggunaan storage secara signifikan. Hal ini karena data yang berulang dipindah ke tabel terpisah dan disimpan satu kali saja. Yang kedua, meningkatkan kecepatan querying. Ketika tabel menjadi lebih kecil dan fokus, proses pencarian data menjadi lebih cepat. Yang ketiga, normalisasi mempermudah pemeliharaan data berjangka panjang. Saat struktur diperbarui atau data berubah, semuanya lebih teratur dan tidak mudah merusak relasi. Dan yang keempat, normalisasi meningkatkan integritas data, yang artinya setiap data penting hanya memiliki satu sumber kebenaran atau single source of truth. Jadi, normalisasi bukan hanya membuat database rapi, tapi juga meningkatkan performa, memudahkan pengelolaan, dan menjamin keakuratan data. Pada slide ini, saya akan menjelaskan tentang SQL atau Structured Query Language adalah bahasa yang digunakan untuk mengelola dan mengolah data dalam sistem basis data relasional. SQL memungkinkan pengguna untuk melakukan berbagai operasi seperti mengambil data, menambah data, memperbarui data, hingga menghapus data. SQL sangat penting karena membantu organisasi mengelola informasi secara terstruktur, cepat, dan akurat. Pada slide ini, saya akan menjelaskan contoh penerapan SQL dalam kehidupan nyata, khususnya dalam pengelolaan data siswa di sekolah. Di bagian kiri, kita bisa melihat contoh tabel bernama siswa. Tabel ini berisi beberapa kolom yaitu ID siswa, nama, kelas, dan nilai. Contohnya, ada data siswa seperti Andi dari kelas 7A dengan nilai 85. Lalu, Budi dari kelas 7B dan Citra dari kelas 7A. Nah, untuk mengelola atau menampilkan data tersebut, kita bisa menggunakan SQL. Terus bagian kanan slide menjelaskan perintah select. Select digunakan untuk menampilkan data dari tabel. Situasi pertama, guru ingin melihat semua data siswa. Maka perintah SQL-nya adalah seperti yang ada di gambar. Untuk tanda bintang di atas berarti semua kolom akan ditampilkan. Untuk situasi yang kedua, guru hanya ingin melihat nama dan kelas siswa saja. Contoh gambarnya itu seperti itu. Perintah ini hanya menampilkan dua kolom tersebut dari tabel. Kesimpulannya, intinya select digunakan untuk mengambil data sesuai kebutuhan. Bisa ambil semua kolom pakai tanda bintang atau pilih kolom tertentu sesuai yang ingin ditampilkan. Di bawah ini kita belajar bagaimana menampilkan data dengan kondisi tertentu menggunakan perintah here. Situasinya, guru ingin melihat siswa yang nilainya di atas 80. Artinya, kita tidak ingin menampilkan seluruh siswa, tapi hanya yang memenuhi syarat tertentu. Perintah SQL-nya adalah select digunakan untuk memilih data tanda bintang, artinya semua kolom. Lalu bagian where nilai kurang dari 80 berfungsi sebagai blocker, sehingga hanya siswa yang nilainya lebih dari 80 yang akan ditampilkan. Jadi hasilnya siswa-siswa yang nilainya tinggi saja. Yang ketiga ada insert, yaitu perintah untuk menambahkan siswa baru. Situasinya, ada siswa baru bernama Dina masuk ke kelas 7B dengan nilai 88. Untuk menambahkannya ke dalam siswa, kita menggunakan perintah
Insert untuk menunjukkan kita ingin memasukkan data ke tabel siswa. Di dalam kurung, kita sebutkan kolom mana yang ingin kita isi, nama, kelas, dan nilai. Lalu di bagian values, kita memasukkan data baru sesuai urutan kolom. Perintah ini akan menambahkan satu baris baru ke dalam tabel siswa. Pada bagian ini, kita belajar tentang perintah update, yaitu perintah SQL yang digunakan untuk mengubah data yang sudah ada. Situasinya, nilai Citra sebelumnya adalah 78, lalu diperbarui menjadi 82. Untuk mengubah data tersebut, kita memakai perintah. Pada gambar tersebut, bagian update siswa artinya kita ingin mengubah data di tabel siswa. Untuk set nilai sama dengan 82, tetapi kolom nilai diganti menjadi 82. Untuk where id underscore siswa sama dengan 3, memastikan bahwa yang diubah hanya data Citra karena Citra memiliki id underscore siswa 3. Tanpa where, semua nilai siswa bisa berubah. Jadi, where sangat penting sebagai batasan. Selanjutnya adalah perintah delete, yaitu digunakan untuk menghapus data dari tabel. Situasinya Budi pindah sekolah sehingga data harus dihapus dari sistem. Untuk perintah SQL-nya bisa dilihat dari gambar tersebut. Untuk penjelasannya, delete from siswa berarti kita ingin menghapus data dari tabel siswa. Untuk where id underscore siswa sama dengan 2, memastikan bahwa hanya data Budi yang dihapus karena Budi memiliki id siswa nomor 3. Sama seperti update, perintah where sangat penting supaya kita tidak menghapus semua data. Jadi kesimpulannya, basis data membantu menyimpan dan mengelola informasi secara terstruktur agar lebih aman, rapi, dan mudah diakses. DBMS digunakan untuk mengatur data, sementara IRB membantu merancang hubungan antar entitas. Normalisasi membuat data lebih efisien dan konsisten dengan mengurangi duplikasi. SQL digunakan untuk mengambil, menambah, memperbarui, dan menghapus data sehingga pengelolaan informasi menjadi lebih cepat dan akurat. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini memberikan pemahaman yang jelas dan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya.